Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Disampaikan tentang rencana pembelajaran semester RPS, mata kuliah pengantar ilmu manajemen dengan khusus untuk RPS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Baharudin Mudahari Madura. Dosen pengampu Dr. Insinyur Bambang Sugiono Agus Purwono. Capaian pembelajaran lulusan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu memahami pentingnya manajemen, yang kedua mengkaji materi dengan mengkomparasikan kasus-kasus manajemen yang terjadi, yang ketiga adalah mendiskusikan solusi bagi permasalahan yang terjadi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah JPMK adalah satu, mahasiswa mampu memahami input proses output analysis. Yang kedua, pengertian tentang ilmu manajemen. Yang ketiga adalah berkaitan tentang evolusi teori manajemen. Yang keempat adalah kepemimpinan. Yang kelima, diharapkan mahasiswa mampu memahami teori motivasi. Yang keenam adalah bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan, menggunakan proses pengambilan keputusan, decision making using decision tree analysis. Yang ketujuh adalah membahas tentang teori organisasi. Yang kedelapan adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang rencana strategi. Yang kesembilan, diharapkan mahasiswa memahami bagaimana recruitment, selection, and pelatihan. Yang ke-10, bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang komunikasi. Yang ke-11 berkaitan dengan nilai atau value. Yang ke-12 membahas tentang karakter building. Yang ke-13 adalah mahasiswa mampu memahami produk domestik bruto. Yang terakhir adalah membahas tentang teori studi kasus. Demikian juga sub MK-nya mirip semuanya tadi, sedangkan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang analisis, masukan, proses, dan keluaran, dan seterusnya sampai teori studi kasus. Deskripsi singkat tentang mata kuliah ini. Mata kuliah ini membahas berbagai pengetahuan, konsep, dan model pada manajemen yang meliputi analisis, masukan, proses, dan keluaran, pengertian dan lingkup manajemen, evolusi teori manajemen, kepemimpinan, teori motivasi, rencana strategi, recruitment, selection, and pelatihan, juga komunikasi, membahas tentang nilai, karakter building, kemudian juga membahas produk domestik bruto, dan teori tentang membahas studi kasus. Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami ruang lingkup manajemen untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengambilan keputusan bagi manajer perusahaan. Bahan kajian tadi sudah disampaikan, mulai analisis input proses output sehingga sampai dengan studi kasus. Adapun pustaka menggunakan buku Errol Kunz dan tentang manajemen juga Stephen B. Robin dan partner.
tentang manajemen juga. Kemudian James A.F. Stoner juga tentang manajemen, sedangkan buku pendukung adalah karangan dosen pengabu berkaitan dengan manajemen Bambang Sugiono Agus Purwono dengan judul buku manajemen produksi, juga pengantar manajemen operasi, buku yang ketiga tentang kewirausahaan, serta buku yang dikarang oleh Bapak Sekar, penerbit ITB tentang manajemen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah rencana pembelajaran semester RPS. Tadi sudah disinggung bahwa diharapkan mahasiswa mampu memahami analisis, masukan, proses, dan keluaran. Ini beberapa contoh saja bahwa indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan gambaran tentang analisis, masukan, proses, dan keluaran. Sedangkan materi pokok adalah analisis, masukan, proses, dan keluaran. Sedangkan bentuk pembelajaran, metode, dan pengalaman belajar berkaitan tentang pembagian kelompok, juga menjelaskan tentang input, proses, output. Juga penilaian ada jenis, kriteria, dan bobot. Di sini dijelaskan tentang kesesuaian dengan mata tata tertib perkuliahan, juga ketepatan menjawab pertanyaan, bobotnya 2%. Kemudian referensi tadi juga ada di buku, jadi ada kontrak kuliah, juga ada buku, ada video. Ini pertemuan yang kedua, mirip-mirip, yaitu pengertian dan lingkup manajemen, bobotnya 3%. Yang ke pertemuan ketiga adalah berkaitan dengan evolusi teori manajemen. Pertemuan keempat berkaitan tentang kepemimpinan atau leadership. Pertemuan kelima membahas tentang teori motivasi. Pertemuan keenam membahas tentang pengambilan keputusan dengan metode diagram pohon keputusan. Pertemuan ketujuh adalah membahas tentang teori organisasi. Pertemuan ke-8 adalah UTS. Di sini adalah UTS, pelaksanaan UTS. Kemudian pertemuan ke-9 adalah membahas tentang strategic planning. Pertemuan 10 membahas tentang recruitment, selection, and training. Di sini UTS bobotnya 30%. Kemudian pertemuan ke-11, minggu ke-11 atau pertemuan ke-11 membahas tentang komunikasi. Pertemuan ke-12 membahas tentang nilai. Pertemuan ke-13 membahas karakter building. Pertemuan ke-14 membahas tentang studi kasus. Kemudian minggu terakhir ada minggu tenang, juga UAS, ujian akhir semester dengan bobot 35%. Adapun metode evaluasi berkaitan kehadiran 15%, keaktifan di kelas ini dari 0 sampai 5%, kemudian tugas individual atau kelompok atau kuis 15%, UTS adalah 30%, UAS adalah 35%. Tata tertib perkuliahan ini adalah tidak boleh memakai sandal, wajib memakai baju berkerah
dan sopan. HP wajib di silent saat mata kuliah berlangsung kecuali mendapatkan izin dari dosen pengampu. Tidak boleh diperbicara kecuali diizinkan atau membuat kegaduhan saat dosen menerangkan materi. Yang kelima, jika mahasiswa 3 kali tidak mengikuti perkuliahan tanpa izin dan bukti, maka tidak dapat mengikuti UAS. Yang keenam, izin tidak mengikuti kelas luring maksimal 1 jam sebelum proses belajar mengajar berlangsung, selebihnya dihitung alfa. Yang ketujuh, jika dosen terlambat maksimum 20 menit tanpa pemberhentian, mahasiswa diizinkan untuk belajar sendiri atau mandiri, bisa melalui PowerPoint yang sudah diberikan lewat Google Drive ataupun video yang juga sudah disampaikan. Yang kedelapan, mahasiswa mempelajari materi kuliah PPT dan juga video sebelum perkuliahan berlangsung dengan seksama. Toleransi keterlambatan tidak boleh lebih dari 10 menit. Yang kedua adalah mahasiswa terlambat tanpa keterangan lebih dari 10 menit diperkenankan ikut kuliah tanpa presensi. Yang ketiga, mahasiswa wajib mengumpulkan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan oleh dosen pengampu dan dikirim ke email dosen pengampu. Yang terakhir, mahasiswa mengikuti semua rangkaian pembelajaran dengan baik. Itu informasi tentang RPS. Selamat belajar dan jaga kesehatan baik-baik.